Halo kawan, kita bertemu kembali. Dalam diskursus kali ini, saya ingin membahas tentang apa yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya mengenai kemampuan manusia yang bisa menciptakan realitasnya sendiri. Dalam salah satu thread yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu, digambarkan bahwa manusia itu adalah the celestial being, atau yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah entitas cahaya. Mengapa demikian? Karena diri kita mengeluarkan sebuah energi, vibrasi, dan frekuensi yang dimiliki oleh semua manusia di dunia ini. Namun demikian, karena pikiran kita yang mungkin kurang stabil, perasaan kita yang gampang emosi, tertrigger oleh keadaan, seringkali semua itu mengakibatkan vibrasi, frekuensi, dan energi kita mengalami penurunan. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Ada dua faktor sebenarnya yang menyebabkan semua ini terjadi, yaitu faktor yang dibuat oleh kita sendiri sebagai manusia, atau faktor yang di-create, yang memang sengaja diciptakan untuk membuat kita menjadi invalid dan tidak bisa memiliki ekspektasi atau cita-cita sendiri, dan terpaksa kita harus menjalani kehidupan apa adanya seperti robot yang belum tentu semua itu selaras dengan apa yang kita ingin cita-citakan. Saya yakin banyak di antara kita yang selalu punya impian tinggi, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu berusaha untuk berikhtiar apapun yang diperlukan untuk bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Namun demikian, ternyata tidak semudah itu. Salah satu yang sebenarnya menarik sekali, yang juga bisa yang dapat mempengaruhi energi, vibrasi, dan frekuensi kita adalah apa yang kita makan. Selama ini kita lihat kembali bagaimana diet kita, apa yang sudah kita makan selama ini. Kita tahu sendiri bahwa seringkali dengan kondisi yang terjadi sekarang, kita begitu sangat-sangat intens, sangat-sangat berlebihan kadang-kadang terhadap apa yang kita makan. Seringkali segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut kita, bahwa kita lupa bahwa jasad kita apa yang kurang bagus, mereka akan buang. Sehingga akhirnya energi kita banyak sekali terkuras hanya untuk memastikan bahwa makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita itu tidak akan memberikan dampak yang buruk kepada kita, dan sebanyak mungkin tubuh kita harus mengeluarkan itu dari tubuh kita. Namun demikian, apabila jumlah makanan ini yang kemudian membentuk toksik di dalam tubuh kita, yang juga mempengaruhi pH kita sehingga badan ini menjadi sangat asid dengan pH di bawah 7, maka akhirnya situasinya sangat-sangat tidak efisien dan tidak bagus buat tubuh kita, sehingga akhirnya semua organ dari otak kita, mata kita, semua indera kita, jantung kita, darah kita, semuanya harus melakukan banyak effort untuk membuang semua kotoran-kotoran itu, untuk membuang semua toksik itu, untuk membuang semua hal yang negatif yang akan mempengaruhi diri kita sebagai manusia. Namun demikian, kemampuan jasad itu terbatas. Terbatas dalam artian semakin kita selalu tetap memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita tanpa terkontrol, maka akan ada batas maksimal di mana tubuh ini mungkin sudah tidak mampu lagi untuk membuangnya, sehingga akhirnya terjadi penimbunan terhadap semua ekses-ekses, kotoran-kotoran, virus-virus, kemudian bakteri-bakteri, gen-gen yang mati, dan semuanya menumpuk dan tidak bisa di-purging atau dikeluarkan, yang sehingga akhirnya cepat atau lambat akan menjadi sebuah penyakit. Bisa bayangkan, hanya dengan berusaha untuk mengeluarkan semua ekses itu, semua kotoran-kotoran itu saja, tubuh kita sudah menghabiskan begitu banyak energi, sehingga sudah tidak lagi punya energi untuk aktualisasi diri,
untuk menginginkan apa yang kita inginkan. Itu sebabnya makanya manusia seringkali di zaman sekarang begitu susah ketika mereka punya ambisi, mereka memiliki cita-cita, keinginan, tapi mereka nggak bisa mengeksekusi itu secara optimal karena motivasi yang harusnya mereka miliki tidak bisa keluar secara paripurna. Karena semua energi itu, energi psikis, energi fisik, energi pikiran, energi perasaan, semua itu sudah terkuras habis hanya untuk memperjing atau mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang bersemayam di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, adalah penting untuk kita selalu menjaga, memastikan bahwa apapun yang masuk ke dalam jasad kita hanyalah apa yang benar-benar bermanfaat, yang tidak akan memberikan masalah bagi jasad kita, yang justru hanya membuat tubuh ini hanya bekerja keras hanya untuk menghilangkan semua itu. Yang sehingga akhirnya karena energinya sudah terforsir habis-habisan, dan ini tidak punya cukup waktu lagi untuk kita bisa mempertahankan kedisiplinan kita, mempertahankan cita-cita kita, mempertahankan motivasi kita. Dan bayangkan semua ini hanya berhubungan dengan diri kita sendiri. Sumber yang disebabkan karena kitalah yang membuat masalah itu terjadi. Bayangkan apa yang terjadi jika sekiranya ini juga dilakukan oleh pihak lain yang memang sengaja ingin membuat kita menjadi invalid dan tidak berfungsi secara optimal. Di dalam kesempatan berikutnya, saya akan mulai membahas lebih dalam tentang apa yang harus dilakukan dan juga apa masalah-masalah eksternal yang dapat mempengaruhi diri kita walaupun kita sudah berusaha untuk membatasi, meminimalisir, bahkan mengeliminir apapun hal-hal atau benda-benda asing baik dalam bentuk makanan dan bentuk obat-obatan yang masuk dalam diri kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi.